Video pembuatan F1N yang sederhana sudah selesai. Sudah saya upload juga. Kita lanjutkan lagi dengan model yang lebih kompleks. F1N milik dari Mikhail Yasinski dari Rusia. Dia juga menyediakan kit Pro Series. Bisa request di Facebooknya Mikhail Yasinski. Untuk pola saya download dari JH Aerospace. Website ini juga menyediakan kit milik Mikhail Yasinski kalau teman-teman berada di Amerika Serikat dan sekitarnya. Oke, pertama kita siapkan dulu pola kayu balsa. Saya menggunakan yang 2,3 mm. Lebar yang kita butuhkan adalah 3 cm. Bisa juga menggunakan balsa 3 mm karena nanti akan kita gunakan juga untuk pilon. Karbon pancing 3,3 atau 3,2 mm. Panjangnya 58 cm. Polistiren Depron atau kalau di Indonesia disebutnya polyfoam. Jadi ini adalah desain dari Mikhail Yasinski, Rusia. Kita potong pola dari sayap, stabilizer, serta fin. Kita siapkan karbon. Ini menggunakan solasi kertas. Ini adalah metode saya untuk memotong karbon tube ya, atau karbon hollow supaya tidak retak atau rusak. Karena kita butuhnya hanya 58 cm. Ukur sesuai pola dari ujung belakang, tandai dengan solasi kertas juga. Ini untuk bagian pilon. Menggunakan kayu balsa 3 mm. Ini saya amplas rata. Saya tandai ya bagian depan, amplas dan ukur bagian depan kurang lebih 10 mm. Untuk bagian belakang 9 mm dari panjang total 3 cm. Pasang depan jangan terbalik dengan belakang. Kunci sedikit dengan lem CA. Cek kalau sudah oke atau lurus. Tetesi lem CA lagi merata. Kita lanjutkan stabilizer dan fin. Kayu balsa bisa menggunakan yang 1 mm tebalnya kayu balsa ini.
siapkan polyfoam atau styrofoam yang paling tipis. Gunakan pola sebagai cetakan. Buang bagian depan, potong, ganti dengan kayu balsa tadi. Jika kayu balsanya terlalu tebal, terutama di bagian belakang ya, bisa diamplas untuk menyesuaikan ketebalan. Lem menggunakan lem styrofoam atau teman-teman bisa menggunakan epoksi. Olesi kedua bagian yang akan kita tempelkan. Ini lakukan secara tipis dan merata. Untuk menghemat berat, juga mendapatkan hasil melekat yang sempurna. Supaya tidak renggang, saya kunci ikatan menggunakan selotip atau solasi kertas. Bolak-balik ya. Merekat sempurna kurang lebih 1 jam. Untuk stabilizer horizontal sendiri, full kayu balsa. Bisa menggunakan kayu balsa 1,5 mm. Kita amplas tipis sesuai dengan ukuran yang tertera dalam gambar. Satu koma tiga mengecil hingga 0,3 mm. Kemudian kita lukai, tekuk dengan penggaris, jangan sampai putus. Atur sudut 10 derajat kanan, 10 derajat kiri. Kunci dengan lem CA atau lem Korea. Setelah itu lem semua bagian merata. Selanjutnya kita siapkan karbon tadi. Kunci supaya lurus dengan garis depan belakang. Tahan supaya betul-betul vertikal. Beri sedikit plastik. Penahan dihedral. Tetesi lem CA. Pasang stabilizer serta fin. Ingat menggunakan lem CA sedikit. Setelah dirasa presisi, baru kita ratakan lem CA tadi di semua bagian yang menempel ke bagian belakang stick karbon. Hanya yang balsa dan karbon. Untuk polyfoam atau styrofoam biarkan tidak menempel. Untuk belokan ke kanan, rudder tekuk sedikit ke kanan. Siapkan busa eva, ini yang kenyal dan padat. Potong, kemudian iris atau bentuk kerucut, bisa diamplas, tapi setelah itu usahakan
semua serabut hilang, jadi kita bakar atau kita panasi sedikit. Bisa juga menggunakan pelampung pancing. Ada yang menggunakan ear plug atau penutup lubang telinga. Masuk sedikit, sekitar setengah sentimeter. Kunci dengan lem CA. Bagian sayap. Pisahkan bagian kayu balsa dengan bagian-bagian lain, terutama yang bagian foam. Potong ini untuk cetakan. Dia akan kita mal atau kita gambar di kayu balsa untuk mendapatkan garis yang lurus. Jadi bukan garis miring atau serat miring. Setelah selesai kita potong di kayu balsa, kemudian kita sambung menggunakan lem CA. Pisahkan nanti antara bagian kanan dan bagian kiri. Jadi bisa kita pasang polyfoam atau Depron atau XPS sendiri-sendiri. Kalau saya langsung saya jadikan satu. Saya tetesi lem CA. Seperti video sebelumnya, ini adalah cara membelah polyfoam atau polistirena atau sebutan umumnya foam. Tirus atau mengecil atau mengerucut. Tirus atau mengerucut ya. Ini tebalnya kurang lebih 1,8, kemudian mengecil hingga 0,5 mm. Potong dua. Yang bagian atas mengkilap. Jadi kita tandai juga kayu yang bagian atas. Untuk yang bagian bawah itu selalu dengan yang bagian kasar dari polyfoam atau Depron hasil potongan. Gambar, kemudian potong menggunakan cutter atau silet yang tajam. Pastikan potongan presisi. Gunakan keramik atau kaca, lem styrofoam, bisa juga menggunakan lem epoksi. Kita akan pasang atau tempelkan satu bagian sayap dulu, yaitu kanan. Ratakan lem styrofoam tadi, tipis dan rata. Termasuk juga di bagian foam. Tunggu sebentar, 1 menit kurang lebih ya, atau 2 menit. Siapkan solasi kertas. Ini penting sekali untuk mengunci hasil rekatan. Tahan kedua ujung seperti di jari saya. Kedua bagian itu harus menempel sempurna.
Setelah itu dorong. Untuk bagian polyfoam harus menempel ke bagian keramik supaya tidak ada selisih dengan kayu balsa. Siapkan solasi kertas tadi, rekatkan di bagian kayu balsa dulu. Balik, dorong kayu balsa sambil menancapkan atau mendorong ke arah keramik supaya solasi kertas menempel di kedua sisi. Cek tidak ada celah dan rata antara kayu balsa dan foam. Lakukan di sayap yang satunya juga. Tindih dengan penggaris atau kayu selama 1 atau 2 jam untuk kering maksimal. Untuk pengamplasan, bagian ini sedikit atau tipis, kemudian lebih banyak sedikit, kemudian banyak sekali, mengikuti tirus dari polyfoam atau foam yang kita gunakan tadi. Solasi kertas jangan dilepas ya. Bagian atas depan kita tandai kurang lebih 6 mm. Ini nanti untuk potongan tirus atau meruncing. Amplas kasar dulu. Bisa menggunakan grade mungkin 150 atau 200. Ini kita gunakan untuk mengamplas kayu balsa yang tebal. Ingat untuk selalu hati-hati menggunakan amplas, karena jika tidak, perlakuan kasar bisa merusak konstruksi atau bahkan merobek foam yang sudah kita tipiskan tadi. Kemudian bisa dilanjutkan dengan amplas yang sedikit lebih halus. Saya biasanya menggunakan 300 atau 400. Kemudian untuk finishing saya biasanya menggunakan 800 atau 1000. Ingat untuk melakukan proses ini dengan sangat hati-hati. Tidak ada tekanan yang keras atau tekanan kuat, tapi tekanan lembut. Pengamplasan bagian atas selesai, kita lanjutkan bagian bawah. Lepas semua selotip kertas, kemudian gunakan langsung amplas halus. Grade yang saya gunakan 800. Untuk pengamplasan ini fokuskan di bagian tengah supaya tidak merusak sekat atau celah atau kedua bagian yang foamnya tidak tersambung. Ingat, lakukan perlahan dan pastikan halus serta mempunyai ketebalan yang merata, yaitu ketebalan tirus mulai dari depan sampai belakang.
grade 240. Biasanya saya gunakan untuk mengecilkan atau mengamplas bagian leading edge yang sudah kita tandai tadi. Ingat, lakukan dengan sangat hati-hati. Profil dari airfoil ini ada di pola, teman-teman bisa cek di gambarnya. Setelah selesai, ini kita amplas untuk membentuk sudut dihedral sayap, yaitu 10 derajat. Jadi saya pisah dulu sayap kanan dan sayap kiri. Saya langsung menggunakan metode manual. Ketinggiannya itu sekitar 6,5 cm atau kemiringan dari sayap. Selotip kertas bagian bawah sayap yang unsur kayu. Balik dan tekuk. Nah, ini adalah sudut yang akan kita bentuk, yaitu 10 derajat. Cek dengan busur. Jika sudah oke, lem CA semua bagian kayu supaya tersambung sempurna, kemudian amplas halus permukaannya. Siapkan badan sayap yang sudah kita siapkan tadi. Rekatkan ujung pilon dengan bagian sayap, terutama bagian leading edge. Presisi ya. Ini teman-teman bisa cek dengan bagian stabilizer juga. Jika sudah betul-betul presisi, lem CA tekan beberapa detik. Setelah itu, tambahkan timah, cek center of gravity, potong atau belah bagian wingtip khusus polyfoam saja. Ini untuk wing washout kanan dan kiri. Bending bagian trailing edge, terutama di bagian tengah, menggunakan siku, bisa kayu, bisa meja. Original design Mikhail Yasinski. Wah, terlanjur, kurang huruf H. F1N sudah selesai. Model ini unitnya, beratnya 10,4 gram. Kalau dari kit aslinya, teman-teman bisa mendapatkan 8 hingga 9 gram. Kita gliding. Seperti sedikit stall. Tapi tidak masalah, nanti kita buat video terbangnya di indoor. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.